Boleh jadi yang kita benci itu malah baik. Dan yang kita suka itu malah mengantarkan kita pada celaka. Sebagaimana firman Allah yang sangat telak dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu itu nggak suka sesuatu, padahal itu baik loh. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu, padahal itu buruk. Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Ini ayat buat saya telak banget. Yang harusnya mengantarkan kita pada zona berserah. Ya teman-teman. Jadi udah, ayo pindah ke zona berserah. Kita nggak tahu mana yang baik, Allah yang tahu. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada dua kendaraan di depanku, yang satu sabar, yang satu syukur, aku nggak peduli mau naik yang mana, karena aku nggak tahu mana di antara keduanya yang baik. Jadi kalau enak nggak enak kita tahu, tapi kalau baik atau nggak baik Allah yang tahu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini prinsip yang kedua. Saya mau cerita ada satu kisah tentang Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, suatu hari beliau sakit. Abul Abbas Al-Mursi itu sakit. Kemudian ada salah seorang sahabat beliau yang menjenguk Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian ketika temannya ini menjenguk, ya seperti biasalah kita kalau menjenguk kan mendoakan ya. Syafaqallah gitu ya. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Dan tapi yang menarik, bagaimana respon Abul Abbas Al-Mursi? Dia nggak ngomong apa-apa. Kata-kata doa temannya itu nggak disambut, diam aja. Ya, bilang amin aja nggak? Kan kalau kita kan paling nggak kalau ada orang yang mendoakan syafaqallah kita bilang apa? Amin gitu. Tapi Abul Abbas Al-Mursi ketika didoain dia diam aja. Ternyata memang Abul Abbas Al-Mursi ini punya misi. Dia ingin menyampaikan sebuah pesan kepada temannya gitu. Nah, temennya ini ketika lihat Abul Abbas ini diem aja, doain lagi. Apa kata dia? Semoga Allah memberikan kamu afiyah. Allah yu'afik. Ya. Semoga Allah memberikan kamu kesehatan. Semoga Allah memberikan kamu afiyah. Terus Abul Abbas diem aja. Bahkan nggak ngomong amin gitu. Ternyata memang dia ingin mengajarkan sesuatu. Dia ingin mengajarkan sebuah ilmu kehidupan kepada sahabatnya. Apa kata Abul Abbas ketika mendengar doa dari temannya itu? Dia bilang kayak gini. Emangnya kamu pikir aku tidak meminta afiyah? Tunggu, aku juga sudah minta afiyah. Aku sudah minta sehat. Dan sakitku ini adalah termasuk afiyah. Dalam nih. Sakitku ini termasuk afiyah. Apakah engkau nggak tahu? Abu Bakar As-Siddiq itu meminta afiyah. Tapi beliau wafat karena racun. Bayangkan. Umar bin Khattab juga meminta afiyah. Tapi beliau wafat terbunuh. Utsman bin Affan juga meminta afiyah. Tapi beliau wafat ditikam. Ali bin Abi Thalib juga minta afiyah. Tapi beliau wafat juga terbunuh. Maka kalau kamu meminta afiyah atau meminta apapun, mintalah menurut apa yang ditentukan Allah untukmu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Karena sebaik-baik hamba itulah hamba yang berserah kepada kehendak Robnya. Hamba yang percaya bahwa apa yang diberikan Robnya adalah yang terbaik. Meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, gitu. Makanya kalau lagi-lagi kata Syekh Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Jangan sampai keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu, padahal engkau sudah bersungguh-sungguh dalam doa, lalu membuat kamu putus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Karena Allah itu sudah menjamin pengabulan atas sebuah doa. Fahuwa dhamina lakal ijabah.
Fima yakhtaru linafsik. Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru linafsik. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah menjamin pengabulan doa dalam bentuk apa yang Dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk apa-apa yang engkau pilih. Dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Masya Allah. So, Bapak Ibu, ayo pindah ke zona berserah. Nabi Musa itu 40 tahun sabar berdakwah kepada Firaun sampai akhirnya doanya dikabulkan, Firaun ditenggelamkan. Nabi Ayub itu dalam beberapa riwayat Nabi Ayub 18 tahun sakit, tapi dia menikmati proses itu. Nabi Yusuf itu 13 tahun merasakan gelapnya penjara, dinginnya penjara, bukan karena dia salah. Nabi Yakub itu 14 tahun merindukan anaknya. Nabi Zakaria itu sampai tua menanti anak, tapi doanya walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi serahkan kepada Allah, Bapak Ibu. Serahkan kepada Allah. Ya. Ada masanya mungkin kita aduh kok berat gitu ya. Itu wajar, orang-orang sebelum kita pun merasakan, bahkan para nabi juga merasakan, para salafus saleh juga merasakan, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Dan Allah memberikan kabar gembira agar kita jangan sampai kehilangan optimisme bahwa timing yang Allah siapkan pasti yang terbaik. Ala inna nasrullahi qarib. Bahwa Dialah Allah zat yang maha baik. Walaupun kita ngerasa kok kayaknya udah lama berdoa, santai aja, relax saja. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ya. Jadi jangan sampai ada keraguan. Mantep gitu. Jangan sampai membuat kita ragu. Janji yang seakan kok tidak dipenuhi Allah pada waktu yang kita inginkan. Enggak. Karena rasa ragu itu bisa merusak cahaya hati kita. Rasa ragu itu bisa membutakan pandangan batin kita. Ya Bapak Ibu. Mungkin kita ngerasa kok sepertinya mana ya kok nggak kunjung datang apa yang dijanjikan sama Allah. Sampai kita jadi ragu. Maka hati-hati, keraguan itu bisa membutakan mata batin kita dan memadamkan cahaya hati kita. Ingat nasihat ini. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah sudah menjamin pengabulan doa. Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik. Dalam bentuk yang Dia pilih untukmu dan dalam bentuk yang bukan dalam bentuk yang engkau pilih, pada waktu yang Dia tentukan bukan pada waktu yang engkau tentukan. Berserah. Ya. Oke Bapak Ibu.